kalau gue lihat sih anak-anak kita salah ngomong gue. Gibah Magic. Oke guys, kembali lagi bersama gue Darius Drew, The Game Master. Dan tentunya masih di Gibah Magic. Kali ini, kalau kalian nonton dari episode kemarin, cowok lagi, bosan pasti kalian ngeliat muka cowok. Kali ini gue menginterview magician wanita. Woi, luar biasa kan? Kalau kemarin cowok, sekarang cewek. Dia juga merupakan salah satu-satunya wanita di Indonesia, magician wanita di Indonesia yang punya gelar master. Karena yang lain nggak punya gelar master. Nah, nggak lain dan nggak bukan, inilah dia, Rizuki. Halo, assalamualaikum. Waduh, luar biasa Rizuki. Waalaikumsalam ya. Apa kabar, Neng? Alhamdulillah baik kabarnya. Mantap. Gimana selama corona ini Anda tetap bekerja kayaknya ya? Work from home Ya, Anda? WFH. WFH. Anda tidak bisa bekerja ya? Ini udah termasuk WFH. Oh iya, ini termasuk Bikin WFH. konten termasuk WFH. Betul sekali. Pekerjaan yang diada-adain sebenarnya. Ya. Neng, terima kasih sudah mau datang di Gibah Magic. Kita mau ngegibah. Oh enggak, kita mau ngobrol maksudnya. Pagi-pagi Judulnya nih. udah Gibah Magic nih. Tapi gue Judulnya nggak udah gitu. punya sesuatu yang bisa digibahin, gimana dong? Aduh, padahal gue mau mengulik nih, katanya Rizuki ini punya bahan gosip-gosip magician internasional soalnya. Dulu kan jaringannya luas sekali ya dia ya. Enggak. Kita mau ngobrolin tentang siapakah Princess Rizuki ini gitu ya kan. Masih pakai nama Princess Rizuki nggak sih? Masih kayak di Instagram sih masih. Di Instagram masih. Dulu nggak, kalau misalnya dipanggil gitu kan biasanya Rizuki doang kan ya, nggak ada embel-embel awal prinsesnya gitu biasanya. Oh nggak dipakai embel-embelnya Ya, itu nggak dipakai. Rizuki gitu, nggak yang emang aneh ya kalau satu ya, biasanya dua ya. Kayak Iya. Darius Drew Ya, Darius Drew gitu ya kan. Ya mungkin Princess Rizuki. Iya Kalau mau sih, dipanggil cuman jadi apa? biasanya kan kalau present di panggung biasanya ya kadang Princess Rizuki, kadang Rizuki doang. Atau Rizuki the Kenapa? Master. Iya dulu pas masih anget-angetnya. Masih anget-angetnya. Ya. The Master season 3, terus pas duel inaugurasi lawan season 4 pun ngalahin Cosmo ya waktu itu ya. Iya, tuh. Ya. Ih, masih Ingat, karena saya nonton di bangku situ, saya, ayo Rizuki. Kita mau ngobrolin tentang siapakah Rizuki ini lebih detail lagi. Kita mau ngobrol tentang apa sih perubahan-perubahan apa aja yang dialamin oleh Rizuki sepanjang karirnya dan bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang di karir Magic ini. Gitu. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian semua untuk klik like, subscribe, dan juga komen ya. Saya mau dengar komen kalian. Nih udah muncul ya kan. Silakan komen. Kira-kira magician mana lagi yang mau diajak ngobrol nanti ya kan? Atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain tentang Rizuki juga nggak apa-apa. Boleh di komen. Atau mau gibahin orang juga boleh. Komen aja. Pokoknya komen saya tuh free banget. Mau ada iklan peninggi badan juga bisa. Silakan Anda masukkan. tanpa di-block ya. Gak bakal di-block, gak bakal di-remove. Nggak akan. Saya like. Saya pin habis itu. Paling atas. Oke, Rizuki. Gue punya beberapa pertanyaan sebenarnya, ya kan? Terutama adalah ini yang paling pertama nih. Dulu lu memutuskan untuk jadi pesulap. Itu karena apa sih? Atau karena siapa jangan-jangan? Karena bapak saya. Karena bapaknya, Om Handi. Oh, iya. Sebenarnya kan gue rasa semua orang juga udah tahu ya dari kisah udah tau lah kisah awal gue jadi pesulap tuh gimana ya, karena memang satu keluarga kan pesulap. Jadi lo mau nggak mau, lo bangun tidur sampai ketemu tidur lagi itu pasti
liatnya sulap gitu. Hmm. Mau sulap, mau sampai lu pernah tidur di base juga pernah gitu kan. Maksudnya kayak, Serius tuh pernah tidur di base? ya maksudnya kayak apa, saya dulu ke Surga juga pernah deh yang kayak bekas alat sulap gitu. Oh, dimodif. Eh, Alat sulapnya jadiin ya, kasur. terus habis itu Kreatif. rumah penuh sama alat sulap gitu kan. Maksudnya semua yang gue lihat itu sulap gitu dari kecil. Bahkan mungkin dari janin, gue juga mungkin udah dicekukin sulap gitu kan. Rezeki bokap nyokap gue kan pure dari sulap ya, Ya, magician gitu, sulap. pure Ya. magician, nggak ada bisnis lain gitu ya. Gue Hmm. nggak tahu sih, dulu sempat ada bisnis lain, cuman gue nggak tahu pas zaman hamil gue tuh gimana gitu kan. Cuma setahu gue tuh memang pure magician. Jadi rezeki aja udah rezeki sulap gitu kan. Jadi Ya, bokap gue ngasih makan nyokap gue melalui rezeki sulap gitu kan. iya, Ya pakai sulap. Anaknya masuk lahirnya gitu jadinya ya. jadi ya pasti dari awal kayak udah dapet apa ya, udah sulap lama-lama ya lu jadi memang kayak udah jalannya untuk jadi pesulap. Memang sih nggak semua magician, nggak semua keluarga magician itu anaknya juga jadi pesulap gitu kan. Ya. Tapi di Ya, kedua semuanya jadi pesulap. iya, benar juga. Benar juga ya. Itu gua rasa pas waktu itu pas nyokap lagi hamil kayaknya bokap gini. Mau bicycle mau angel ya. Mau bicycle mau angel. Tawarinnya kartu ya kayaknya. Bener ya kartu, iya. Ya, Terus ya. ya memang karena terus dari awal kan memang diajak. Mungkin juga perbedaannya karena dulu bokap nyokap gue itu pure magician. Nyokap gue kan asistennya kan, asisten sulap gitu ceritanya. Jadi gue sering diajak-ajak sama mereka. Gue sering diajak-ajak nonton sulap. Gue juga kayak dulu kan nggak ngerti sulap ya. Maksudnya gue nggak ngerti rahasianya. Gue nggak bisa main sulap gitu dulu pas masih kecil kan. Jadi ya kalau misalnya nyokap gue, kalau misalnya ada main alat ilusi yang serem-serem, ya kan, pasti gue juga takut. Biasanya sama kan kayak orang awam, kayak layman bisa gitu pokoknya. Terus kalau ada yang apa gitu ya, sama amaze-nya sama orang awam. Cuma bedanya gue nonton berkali-kali sampai udah nggak dapat lagi jokes-nya gitu. Oh ya udah sampai udah gini aja Oh, nggak ada yang lain. ya jadi Iya. karena sering dibawa-bawa juga akhirnya memang tertarik untuk main sulap, diajarin karena waktu itu lagi ada event juga bareng sama Master Dedi. Itu Ya. kali gue main sulap tuh di panggung itu. Oh itu pertama. Sebelum Master Dedi Corbuzier. Ya nggak sebelum banget maksudnya, tapi kayak di awal-awal gitu loh. Lu apa openingnya gitu? Dulu, kan. Oke. Terus ya udah karena ada event itu jadinya gue diajarin sulap, keterusan karena memang mungkin bokap gue lihat ada bakatnya kali ya gitu kan, kayak main di panggung besar bisa gitu kan, nggak gimana kan. Kalau anak kecil kan lo nggak bisa diprediksi Ya, biasanya. Benar. Ntar pas mau main nangis, pas mau main apa gitu kan bisa aja kan. Cuma pada waktu itu ya udah main sulap gitu di atas panggung, ya udah terusan. Itu dulu umur berapa berarti? Pertama kali perform sulap umur berapa? Umur 6 tahun. My God, umur 6 tahun. Iya. Gokil. 6 tahun dulu, saya masih nonton Power Ranger saya. Sampai sekarang sih. Ya dulu masih nonton Doraemon sampai sekarang. Iya sih, benar juga. Itu tidak bisa hilang. Tetap ada di jiwa kita di sini. Jiwa kita. Iya, exactly. Anyway, Neng, lu pas dulu pertama kali ngelihat sulap kan hampir 24 hours berarti ya lu ngelihat sulap di sekeliling lu gitu ya kan. Mau makan sulap ya kan. Ting ada makanan. Wah, luar biasa. Mau tidur, alat sulap lagi gitu ya kan. Segala macam sulap. Pertanyaan gue, tapi lu sebenarnya begitu mau jadi pesulap, kan tadi lu bilang lu tertarik mungkin karena namanya kita ada curiosity, kita awal-awal masih muda pasti penasaran. Tapi begitu ngejalaninnya seneng aja karena gue bisa jajan. Wow, alasan Ritsuki suka sulap karena bisa jajan.
bisa jajan. Nggak, kalau waktu kecil sih gue gak yakin sih gimana perasaan gue juga udah lupa gitu ya. Iya, Perasaan iya. gue gimana pas waktu kecil gue udah lupa. Cuman setahu gue memang pada waktu itu jalanin aja gitu, jalanin terus. Gue juga bukan tipe anak yang seneng gue juga bukan tipe anak ekstrovert sebenarnya dulu. Oh, Aneh Anda kan? sama kayak Russell Rich ya. Russell Rich juga ngaku introvert. Anda ngaku introvert juga? Dulu kan, Oh, dulu. Tuh, dulu ya. Jadi gue tipe memang yang anak rumahan, terus tipe anak cupu gitu. Dulu ya, dulu. Dulu. Gue gak tahu sih. Dulu tipe anak cupu, tipe anak introvert. Jadi memang kalau main sama temen ya temennya yang temen deket rumah aja gitu kan, bukan yang kayak gue pengen hidup normal seperti anak pada biasanya yang main-main terus gitu kan, nggak gitu. Jadi makanya main sulap it's okay, mau gue Sabtu Minggu ada show gue nggak ada masalah gitu kan. Nah, maksudnya itu jadi apa ya, itu jadi bikin gue dan keluarga gue jadi lebih baik lagi. Misalnya kan gue bisa jajan lebih, gue bisa memenuhi kebutuhan gue sejak kecil lah gitu. Jadi gak ngerepotin orang tua juga ya? Mau jajan, mau ngapain? Meskipun sebenarnya pas gue main sulap itu ngerepotin orang tua gue. Oh, secara tidak langsung papanya yang sibuk. Aduh, anak saya mau show lagi. Iya. Yang sibuk itu kalau dulu yang lebih sibuk itu nyokap gue. Oh, nyokap. Karena nyokap gue, karena gue selalu mainnya barengnya nyokap gue kan. Jadi nyokap gue kayak di belakang apa, kotak sulap yang itu loh. Kan dulu zamannya kotak sulap. Gede gitu. Terus tapi bisa dilipat. Terus lu bisa jadi koper. Zaman dulu itu paling pokoknya itu kayak banyak pesulap yang pakai kayak gitu kan. Gue nggak tahu banyak pesulap atau gimana, tapi ya, sekarang kan sekarang jadi kayak kotak buang gitu kan, atau buat taruh prop segala macam. Iya, tapi ini bisa jadi meja, bagus lah. Gue juga seneng, terus habis itu dimodif gitu depannya kayak gambar-gambar. Oh, gue inget banget pas di The Master. Masih dipakai sampai The Master ya kalau nggak salah. Iya kan? Gue inget banget. Kotaknya tuh ada stikernya. Rizuki, warna pink. Pokoknya tuh legend lah, legend. Jadi nyokap lu sembunyi di situ selama lu show gitu? Jadi misalnya dulu kan ada ininya ya, rutinnya gitu kan. Habis ini gue main ini. Kadang gue lupa, kadang gue inget. Namanya juga anak-anak ya kan? Juga anak-anak gitu kan. Terus ada beberapa yang memang lo harus siapin dari belakang gitu kan. Misalnya ada nyokap gue. Jadi nanti nyokap gue yang naruh di atas meja itu. Habis itu buat ini gitu. Ya. Ini tips and trick buat anak-anak sebenarnya ya. Kalau anak-anak main Magic gitu ya. Terus kalau udah selesai kan penuh mejanya. Nah itu nyokap gue yang ambil, taruh di dalam, terus diganti lagi supaya ganti yang mau dipakai lagi gitu. Bagian ngerapihin. Bagian ya. Luar biasa. Yang lainnya juga baju-bajunya itu nyokap gue yang bikin semua. Oh, nyokap lu yang bikin? Iya. Wow, hebat sekali. Ya jadi nyokap gue pinter jahit kan. Jadi terus baju-bajunya itu nyokap gue yang bikin, jahit sendiri. Sampai The Master? Sampai The Master. Kalau misalnya udah gede gitu kan, pilihan baju yang udah ready kan banyak ya. Oh ya. Kan, kalau anak kecil mau perform, lo tau sendiri lah ribet orang tuanya gitu kan. Pakai baju yang harus yang gimana. Terus kalau misalnya pakai dress doang kan nggak kelihatan kayak pesulap ya. Ya, harus heboh. Ya, harus heboh gitu. Anak kecil harus ini penampilannya. Ya, benar. Jadi ya itulah, leather lah, apalah, pokoknya yang beda gitu. Yang beda lah ya. Dari baju pada umumnya. Luar biasa memang ya. Berarti dapat support. Ya, mau nggak mau karena memang
sekeluarga ini pure nih, keluarga magician semua nih. Kalau di Harry Potter ini gila nih, true blood ini ya, udah full dari atas sampai bawah nih, pure blood ini. Aduh, nggak ada campur-campur. Nggak campur-campur. Kalau saya kan ini ya, magel sebenarnya, magel yang mentasbihkan diri. Magel yang menasbihkan diri jadi magician gitu. Nah, Neng, gue mau tanya lagi. Dulu tuh lu sebenarnya dipersiapkan untuk jadi apa sih? Untuk jadi atlet magic atau jadi professional magician? Karena kan gue lihat juga dulu lu sering ikut kompetisi-kompetisi di luar juga kan. Nah, jadi sebenarnya di mana? Sebenarnya dipersiapinnya jadi professional magician, maksudnya yang buat perform, tipe yang buat apa ya, entertainment gitu. Ya, tipe show yang nilai paling tinggi itu showmanship ceritanya gitu. Nah, cuman pada waktu itu kan ada kesempatan yang ke Malaysia itu pada tahun 2010 ya? 2000 berapa ya? 2007. Ya. 2007 itu ada kayak International Magic Extravaganza. Nah, Magic kan Vaganza, ya. Kita ini kayak masih kurang familiar gitu sama yang kayak gitu-gitu tuh, masih nggak familiar. Terus habis itu kalau misalnya mau ikutan yang internasional kan jauh-jauh, lu harus ke Visem lah misalnya gitu kan. Semua orang tahu Visem kalau semua magician, tapi kan Visem iya, gitu. Terus kita juga nggak begitu aware sama kompetisi-kompetisi kayak gini. Terus habis itu jauhnya terlalu jauh. Jauh. Kebetulan di Malaysia, kebetulan banget di Malaysia deket, terus tiketnya nggak gitu mahal lah ya, maksudnya ya masih affordable, gitu ya, masih affordable. Pada saat itu sebenarnya masih bayar fiskal loh. Iya, belum bebas waktu itu ya. Bebas, tapi kita coba ngajuin bebas fiskal waktu itu. Karena kan bawa nama Indonesia ceritanya. Ya, karena kan mau tanding. Ya. Nah, yaudah, akhirnya ikut. Maksudnya ikut tuh memang karena ya udahlah, kita sebenarnya gue juga bingung ya. Ini sebenarnya bukan kayak rutin kompetisi banget. Rutin cuman ya udah nggak apa-apa, join aja sebagai coba pengalaman. Aja dulu. Pengen ikut aja. Convention sulap internasional tuh seperti apa sih gitu kan? Kayak gimana sih gitu kan convention sulap internasional, meskipun pada waktu itu sih di mall ya, bukan seperti convention pada biasanya gitu. Bukan kayak nyewa gedung tertentu, tapi ini memang mall terbuka juga gitu ya. Memang mall terbuka, tapi at least ada kita tetap bisa ngerasain lah namanya international festivalnya tuh ada gitu. Ketemu sama orang lain, ketemu orang Korea, ketemu orang Jepang, pokoknya berbagai pesulap dari beberapa negara di Asia gitu, kita bisa lah ketemu sama mereka. Nah ya udah, kita coba-coba aja, tapi ternyata gue juara 4. Bisa juara 4? Itu rumusnya gimana? Tapi ternyata gue juara 4, the most promising magician, kayak juara harapan gitu kali ya, juara harapan. Tapi emang cuma ada 1, 2, 3 sama yang itu, ya anggap aja juara 4. Oh, ya. Promising lah, menjanjikan ini. Anak ini menjanjikan. Kita kasih uang. Iya, anak ini menjanjikan. Dan waktu itu gue itu pakai ornamennya itu Indonesia semua, ijo-ijo gitu. Lagunya lagu Indonesia juga, tapi kontemporer gitu. Tapi mainnya sebenarnya. Parasol. Kan mainnya parasol gitu. Cuman pakai Indonesia gitu. Mungkin agak aneh ya buat mereka. Pada waktu itu kan 2007 nih. Tapi memang lu juga beberapa kali memang kalau perform juga ada ngebawain unsur-unsur Indonesianya juga kan? Kayaknya. Ya. Sampai sekarang pun juga masih gitu. Karena kayaknya kalau kayaknya orang lebih tertarik aja sih. Beda ya. Kayaknya lebih beda gitu daripada yang lain. Mungkin ya. Jadi orang kita maupun orang luar pun ngelihatnya juga lebih tertarik aja gitu. Sebenarnya padahal permainannya sih ya itu aja ya. Ya mungkin sama kayak kita kalau ngelihat orang luar kalau perform terus bawain kebudayaan mereka, misalkan Jepang gitu ya.
terus mereka main misalkan manipulasi topeng, terus topengnya tapi berhubungan sama kebudayaan mereka, kan kita juga kadang, apa nih, kok kayaknya seru juga, gitu-gitu kali ya? Ya, unik. Unik, At unik. least orang nonton dulu gitu kan, pengen Ya. tahu penasarannya apa gitu. Tapi emang waktu itu juara 4. Promising Magician itu, terus ya namanya lu dapet piala internasional ya, mau juara 4 kayak mau juara harapan kayak mau award doang. Internasional labelnya. Ya meskipun pada waktu itu juga mungkin orang banyak bilang, iya tapi kan itu kan lawan-lawannya juga nggak sebagus yang divisi ini. Ya sih memang gitu kan. Cuman ya dari situ sebagai anak remaja, sebagai anak remaja, ya makin termotivasi dong gitu. Terus habis itu bokap gue yang biasanya berkutat cuma di Indonesia doang, ya makin semangat lagi dong, namanya biasanya di Indonesia tiba-tiba anaknya bisa gitu di internasional, mungkin kayak harapan dia tuh dia bisa kayak gitu, tapi ternyata anak gue bisa gitu kan, jadi makin gencut gitu bapak gue. Ya, makin ini saatnya, ini ada harapan. Memang promising bener juga jadinya ya. Iya, karena kan zamannya bapak gue kan susah ya main sulap. Jangankan itu cari alat sulapnya susah gitu, jangankan mau lomba. Ya benar sih, benar. Pas zaman gue itu kesempatan banyak banget, karena setelah dari situ ada lagi di Thailand, ada lagi di Malaysia, Thailand, kebanyakan kayak gitu kan. Ya, Cuman banyak. banyak jadi banyak. Terus kita juga kenal-kenalan sama mereka. Terus ilmunya juga sebenarnya yang didapat tuh banyak, karena ternyata orang-orang sana itu nggak pelit ilmu juga, nggak kayak justru nutup-nutupin atau ngebohongin kita gitu kan. Tapi mereka ya selama kitanya tahu diri aja sih sebenarnya. Ya masa Attitude-nya sih bagus gitu ya. ya masa sih kita tega nanya, kok lu bisa kayak gitu, rahasianya apa? Maksudnya tidak sopan itu, tidak sopan ya. Kecuali mungkin kalau misalnya kita, gue ada kayak gini-gini, menurut lo gimana gitu kan? Ini mungkin bisa kasih advice ke performance kita. Nah itu mereka baik banget gitu. Untuk buat jadi teman tukar pikiran, brainstorming, mereka willing banget ya sebenarnya ya. Betul, dan banyak banget dari mereka kayak, lu kayak gini-gini aja, nanti yang ini ganti ini. Maksudnya mereka tuh juga ngebantu kita untuk jadi lebih baik lagi. Makanya gue juga senang sih ketemu sama mereka semua. Terus akhirnya memang gue ikut-ikut aja pertandingan-pertandingan itu, sambil bapak gue sebenarnya jualan juga. Oh yes. Sekali mendayung 2 pulau dapat dia ya. Ikut kompetisi sambil jualan. Pintar. Iya, betul. Untuk bayar hotel dan tiket, Pak. Ya, betul sekali. Om Handi, Anda luar biasa. Ya, cuman memang karena basic gue itu showmanship kan, basic gue itu profesional performer maksudnya. Karena basic gue itu performer, terus bukan magician kompetisi. Jadi akhirnya kayak lebih cocok buat gestar gitu. Jadi ya nggak masalah. Kan gue juga ikut-ikut aja gitu jadi gestar. Gue juga kan makin lama orang kan makin banyak yang ikut, makin banyak aneh-aneh. Dunia sulap juga makin banyak berkembang dengan teknik-teknik yang ajaib-ajaib. Waduh, ajaib banget dah pokoknya. Ngeri udah. Tangannya udah aneh-aneh. Saya juga suka bingung ya kalau nonton gitu. Ya, kan kebetulan mereka kayak ya suka aja gitu lihat performance gue, jadinya ya nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya di mall kan orang lebih suka nonton tipe performer daripada tipe kompetisi. Ya. Cewek gue kasih lihat tadi beberapa Visum winner, dia kaget sih, wow hebat ya, tapi ngantuk dia juga kadang-kadang gitu. Beda kan? Beda, pikirannya beda soalnya. Kok bisa gitu ya sampai tekniknya? Matanya diginiin ya tetep. Iya, tetap aja kita nggak nemu celahnya di mana gitu ya kan. Cuman kalau mereka kan mereka lebih nyarinya apa ya? Lebih nyarinya bentuk packaging performance yang menyampaikan cerita atau apa, mungkin gitu kali ya. Iya, jadi ya udah, jadi akhirnya
mulailah dipanggil jadi gestar. Nah, dari situ berentet sebenarnya. Pokoknya dari situ berentetnya ya ketemu sama agensi ini ya. Misalnya dari mana datang gitu kan, dari negara mana datang, ketemu ngelihat, lu mau nggak ikut kompetisi di sini, nanti kita bayarin tiketnya, kita bayarin hotelnya, nanti kamu dapat uang jajan juga. Ya tunggu to be true, tapi beneran dapat itu ya. Wow. Gitu, beneran dibayarin tiket, beneran dikasih hotel, beneran dikasih uang makan istilahnya kan. Tapi ini menarik banget nih. Lu bisa ngalamin itu, tapi kenapa beberapa atlet Indonesia sulap sekarang kok kayaknya nggak ngalamin itu lagi ya? Apa udah sistemnya beda atau? Gue juga jadi karena dulu itu kan gue aktif banget nih di dunia international competition ini, yang meskipun sebenarnya nggak begitu gede ya gitu kan. Nah dari situ banyak banget agensi-agensi yang datang untuk melihat bibit-bibit. Nah, ya itu mereka datang terus habis itu approach ke kita masing-masing gitu kan. Oh mau nggak gini. Oh ya mau lah pasti. Ya kalau menang tuh duit lagi, dan duitnya tuh gede banget gitu. Ya kalau menang kan 1, 2, 3 gitu kan. Pokoknya kalau menang udah duit, tapi kalau nggak menang it's okay lah. Kan gue juga dibayarin tiket, dibayarin makan, dibayarin hotel, pokoknya bener-bener cuma bawa diri. Nothing tulus ya? Nothing tulus gitu. Terus gue juga belum pernah ke negara itu gitu kan. Terus beberapa kali sih gue ikut itu. Wong juga pernah itu. Wong pernah. Romedal pernah. Kenapa sekarang gue juga nggak tahu. Cuman gue beberapa kali memang kayak nyaranin, misalnya kan si orang ini approach gue lagi nih. Oh iya. Ada lagi nih di bulan ini, di kota yang ini tapi beda kota gitu, misalnya di Beijing atau dulu kan waktu itu di Shanghai, ini beda kota. Terus mau nggak ikut lagi? Gue bilang, terus karena gue sebenarnya kan gue sadar diri gitu, makin sini sebenarnya gue emang tipenya performer, gue juga nggak begitu punya rutin kompetisi. Jadi gue pengen ngasih si pesulap-pesulap kompetisi yang ikut gitu, supaya memang ya Indonesia bisa ada gitu juaranya gitu kan. Terus gue sebenarnya nggak punya rutin kompetisi sih, tapi gue punya Indonesia gue yang memang kompetisi banget. Terus habis itu dia juga pernah menang kemarin di EME gitu. Tungki tuh gue gitu. Ya, Tungki. Dan ada beberapa lah, pokoknya gue ada beberapa list magician. Tapi gue lupa apa aja karena udah agak lama gitu kan. Ini terus habis itu mungkin lo pernah denger juga, lo bisa juga tanya sama si ini. Gue lupa tuh tanya sama siapa gitu karena dia pernah kan. Terus oh iya, tapi dia ya aja nggak approach, mungkin karena dia nggak secara langsung ketemu sama orangnya, jadi belum begitu percaya gitu sama orangnya. Kalau sama dia kenal sama gue karena waktu itu pernah ketemu secara langsung, dan dia lihat secara langsung gue tuh orangnya kayak apa sih. I see. Berarti koneksi hubungan ya? Bonding hubungannya ya kali ya? Makanya itu salah satu keuntungan kita sering kompetisi di luar itu. Mau kompetisi, lu mau ikut doang atau mau apa itu emang sebenarnya koneksi. Karena dari situ lu bisa lebih banyak lagi di internasional. Karena dari situ juga gue juga ketemu sama beberapa agensi yang sampai gue tuh dipanggil ke China gitu kan, untuk show, bukan untuk kompetisi doang gitu kan. Ya. Jadi memang perlu sih, memang kayak apa ya? Kayak kita perlu modal gitu ya. Iya, bangun hubungan itu juga jadi modal sebenarnya. Iya, kayak bisnis lah, kayak bisnis, benar-benar. Jangan cuma ikut kompetisi, terus habis ikut kompetisi, diam di belakang gitu, kayak mayat, nungguin hasil. Nggak, ini padahal juga ya. Kalau gue lihat sih, anak-anak kita. Salah ngomong gue. Ini bisa di-capture nanti, disebarkan, beda urusannya nih jadi ya. Ya, maksudnya magician Indonesia. Ya, magician Indonesia yang suka ikut kompetisi di luar itu sebenarnya ini sih kayak apa ya, bergaul sama
sama magician luar tuh bergaul juga gitu kan. Kan gue juga seringan bareng sama mereka sering. Ya. Bergaul, tetap bergaul, cuman nggak tahu sih. Cuman mungkin kalau gue kan ada bokap gue juga, jadi kadang-kadang gue ngobrolnya juga sama yang tua-tua nih. Nah, yang jangan-jangan rahasianya adalah ada di bokap Anda. Kenapa mereka tidak bisa seperti Anda? Karena tidak punya bokap seperti Anda. Tidak punya manajer seperti Tidak punya bapak saya. ya, Jago melobi padahal bahasa Inggrisnya pas-pasan. Yang penting skill lobbynya mantap. Uh, Ya. Luar biasa ya, Neng. Berarti lu ke luar negeri tuh lu selain dapat pengalaman, lu juga dapat koneksi, ya kan? Lu dapat juga duit buat jajan. Bahkan sampai sempat dapat jodoh ya. Saya tahu cerita itu dulu tuh. Gara-gara sulap, tapi akhirnya ya sudahlah ya. Move on, punya dunia baru. Setelah dari atlet kompetisi dan lu sadar bahwa lu lebih cocok menjadi entertainer, jadi performer, akhirnya muncullah waktu itu The Master. Ya kan? Ya. Ya, muncul The Master. Cuman apa? Cuman sebenarnya bukan kayak gitu flow-nya. Flow-nya kan gitu. mau ikut kompetisi. Ikut kompetisi 2007. Terus habis itu ke The Master 2009. Tapi sebenarnya gue masih suka ikut-ikut aja gitu kan. Cuman justru setelah The Master, gue jadi sering dipanggilnya jadi guest star karena kayak udah ada titel aja gitu. Titel The Master gitu ya. Setelah The Master baru lu akhirnya benar-benar terjun jadi full-time performer, full-time entertainer ya. Nah, The Master ini berarti bisa dibilang dampaknya cukup besar dong terhadap karir perjalanan sulap lu. Iya pasti, karena ya pertama kalau misalnya dari segi di Indonesia sendiri ya, misalnya di Indonesia sendiri ya kan berarti lo udah lebih dikenal banyak orang gitu kan, terus banyak klien juga yang lebih pengen lo dibandingkan pesulap lain karena taunya memang lo gitu kan, dan dia juga udah tahu track record lo, terus dia udah tahu permainan-permainan apa, dan mungkin dia suka sama salah satu permainan gue, mungkin dia cuma suka satu dari sekian banyak, tapi ya gara-gara itu dia jadi pengen manggil gue. Iya benar. Benar juga bisa ya. jadi. Karena bisa jadi. Tapi The Master kan, udah pakai aja gak apa-apa. Ya, jadi memang itu sangat berpengaruh banyak ya gitu kan. Maksudnya di karir itu berpengaruh banyak. Terus bahkan gak cuma di Indonesia aja, di internasional juga, karena ada beberapa job juga yang kayak dia nonton gue gitu kan di situ, lu bisa main ini nggak di sini gitu kan. Ya bisa, tapi gue bawa ini berapa duit kargonya. Jangan-jangan dia minta yang ini lagi, drill itu lagi mainnya. Aduh. Dia waktu itu minta water tank. Dia minta water tank. Dia bilang, gue cewek. Gue butuh peserta cewek yang bisa main water tank gitu kan. Gue liat lu pernah main. Terus abis itu bisa nggak main itu di sini? Gue bilang, ya gue bisa, tapi gimana caranya bawa ini? Resikonya gede banget, bisa pecah. Ya, benar. Dan ngelahin gitu kan. Ya tapi kita find a way untuk bisa mainin itu, dan memang bisa waktu itu. Bisa. Luar biasa. bisa di sana, dan itu gila sih, pengalaman itu pengalaman gila juga. Pengalaman ajaib ya, pengalaman ajaib selama perjalanan sulap. Wow, luar biasa. Rizuki. Iya. Akhirnya gue ingat bahwa saat di The Master, lu waktu itu karakternya adalah gothic Lolita gitu kan kalau nggak salah. Agak ke-Jepang-Jepangan, agak gotik-gotikan juga, ya kan waktu itu. Pokoknya dominan warnanya hitam merah. Bener gak? Iya. Nah, bener kan? Gila. Fans sejati. Alah. Nah, terus waktu itu dulu ini ya, identiknya sama hitam, jadi kayak nggak boleh jauh-jauh dari nggak boleh jauh-jauh dari hitam. Magician semua hitam-hitam lah pokoknya. Hitam. Kayak merah dikit boleh nyempil, tapi pemanis aja. Pemanis aja. Merah, bukan warna lain ya. Bukan warna lain, ya. Walaupun stikernya tetap pink.
waktu itu kan pas di The Master kita sama-sama tahu lu belum berhijab waktu itu. Terus apa yang akhirnya memutuskan perubahan karir lu dan akhirnya lu memutuskan untuk pakai hijab?